menganalisis pertandingan antara Indonesia U17 melawan Korea U17 semalam. Ya, bisa dibilang pertandingannya sangat membosankan, di mana hampir 100 menit pertandingan babak pertama sampai babak kedua, Indonesia hanya bermain bertahan. Nofarianto menetapkan atau menerapkan strategi parkir bus, di mana seluruh pemain Indonesia berada di garis pertahanan sendiri. Tidak ada pressing, ya, karena Nofarianto selaku pelatih mengetahui kemampuan dari pemainnya sendiri. Karena kalau dilihat dari permainan, Indonesia memang kalah dari segalanya. Dari segi passing yang sering error, kemudian dari tinggi badan juga kalah dengan pemain Korea, kemudian dribbling juga, ya, serangan-serangan yang terkadang keseringan asal-asalan nendangnya, ya. Jadi yang penting ke depan bolanya gitu, ya, tanpa melihat pemain. Nah, ini mungkin bisa diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Karena apa? Jika memang strategi yang dilakukan Nofarianto seperti ini terus untuk melawan tim-tim besar, saya rasa sih tidak akan pernah berhasil kembali, ya. Karena kita lihat 23 kali tendangan ke gawang Indonesia yang dilakukan oleh Korea Selatan itu rata-rata hampir bisa membuahkan gol. Namun lagi-lagi Indonesia masih beruntung, ya, diselamatkan oleh siapa? Oleh tiang gawang. Nah, ini berapa kali pemain Korea mencoba menendang, ya, ke gawang Indonesia. Nah, rata-rata tendangannya ya diselamatkan oleh tiang gawang. Nah, kemudian di menit ke-94, ya, Indonesia mendapatkan keberuntungan di mana secara tidak sengaja pemain Korea Selatan, ya, saat sedang menahan bola dari tendangan di area kotak penalti tidak sengaja terkena tangan. Lalu wasit mengeluarkan keputusan untuk memberikan penalti kepada Indonesia. Nah, pada percobaan pertama penalti ini gagal ditepis oleh penjaga gawang Korea Selatan, namun bolanya muntah ke depan, lalu ditendang kembali, lalu terjadilah gol. Ya. Jadi pertandingan semalam itu yang saya lihat sangat-sangat membosankan, ya, karena sepanjang pertandingan saya menonton itu sambil melihat handphone, karena ya tidak ada hiburan-hiburannya gitu, ya, menyerang asal-asalan, ya, kemudian juga passing-passing sering error, ya. Namun ya sekali lagi keberuntungan masih berpihak kepada Indonesia. Ya, saya berharap di pertandingan selanjutnya ada taktik atau strategi yang lain yang memang bisa membuat pertandingan semakin menarik, ya. Karena kalau kita lihat pertandingan semalam itu, ya, kalau berulah kembali, ya, saya rasa sih bisa berubah hasilnya kalau bertemu dengan tim-tim yang besar seperti Jepang, gitu, ya, Australia, gitu, ya. Karena memang dengan taktik parkir bus ini, sepertinya Korea terbawa permainan Indonesia, gitu, ya. Jadi karena tendangan ke gawang Indonesia tidak berbuahkan gol, maka terlihat pemain Korea Selatan ini jadi frustasi, ya. Jadi yang tadinya permainannya sering passing ke depan 1-2, ini malah keseringan menendang bola dari luar kotak penalti, ya. Dan juga kemudian, ya, pemain bertahan Indonesia, ya, cukup bagus untuk menahan serangan demi serangan dari pemain Korea Selatan, walaupun sering juga terlewati oleh pemain Korea Selatan. Namun saya lihat kemarin dari sisi pertahanan dan juga penjaga gawang juga, ya, cukup bagus, ya, gitu. Nah, di pertandingan selanjutnya saya berharap pemain Indonesia bisa lebih bermain baik lagi, mentalnya bisa lebih bagus lagi, dan juga pelatih Nofarianto bisa menerapkan permainan-permainan yang bisa menghibur, ya, yang bisa merubah, gitu, ya, cara bermain Indonesia menjadi yang lebih baik, ya. Jangan sampai pertandingan seperti melawan Korea Selatan. Ya, saya berdoa mudah-mudahan aja Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U17. Terima kasih, salam olahraga.